ning dia Allah siraku mumet gak karuan terang malek gak no kopi ini gak iso padang Allah Allah pokoknya begitu sakit dia jadi ahli zikir, maka oleh Allah dikasih sakit agar dia banyak berzikir, agar dia makin dekat kepada Allah. Ini bentuk cintanya Allah, bentuk kerinduannya Allah. Allah rindu banget sama kita, Allah cinta banget sama kita. Hei manusia, hei BMI Taiwan, Taiwati. Kalau kan yang laki-laki Taiwan, yang perempuan hei BMI Taiwan, Taiwati. Oh enggak, gini, ini kerinduan Allah, ini kerinduan Allah. Aku tuh sayang banget sama kamu, aku tuh cinta banget sama kamu. Iya kamu kok nggak pernah datang ke aku, kamu kok nggak pernah mendekat ke aku udah panggil kamu. Hayya 'alas shalah. Sorry, aku nggak berani nerusin, takut nyaingin beliau. Bahkan bisa jadi beliau nggak laku gara-gara suaranya habis. Biasanya kan malam, tadi maaf ada tersendat dikit gara-gara beliau kan biasa konser. Lah nggak apa-apa disebut konser sholawat, nggak apa-apa. Pokoknya sekarang habaib kiai nggak boleh kalah saingan sama artis, sama selet merintis. Apa? Oh selet merintis. Oh ya kayak lambemu itu selebritis. Terus aku selet merintis sama penyanyi-penyanyi nggak boleh kalah saingan. Maaf, kalau artis sorry punya fans, habaib kiai juga harus punya fans. Kalau artis punya penggemar, habaib kiai harus punya penggemar. Dan penggemarnya Habib, penggemarnya kiai nggak boleh kalah sama penggemarnya artis, sama penggemarnya kiai. Kalau artis punya acara dangdutan, habaib kiai punya acara sholawatan pengajian, maka jamaah sholawatan pengajian nggak boleh kalah dengan jumlah jamaah dangdutan. Dan hari ini dibuktikan di Taiwan bahwa jamaah sholawatan, jamaah pengajian nggak kalah rame, bahkan menang dibanding dengan konser dangdutan. Bocah ini nek orang dianton gedang orang menang kok. Mot. Ini. Ya ngono. Nek ngono gak mingkem kowe iki. Tapi aja ngene kae, aja ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Tekan ndi mau sampai lali ya. Allah itu rindu sama kalian. Aku tuh kangen sama kamu. Rasulullah juga kangen. Maka alhamdulillah hari ini Anda semua menjemput rindu Rasulullah, menjemput cintanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersolawat, menyanjung, memuliakan, mengagungkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarene Gusti Allah ngene, aku tuh kangen karo dirimu. Aku tuh rindu sama dirimu sini. Dirimu mau tak kasih berkah, dirimu mau tak kasih rahmat, dirimu mau tak kasih ridho. Deket sini dong, deket sini. Mau tak kasih, kamu kok nggak dateng? Kamu tuh kemana aja? Tahu nggak sih? Aku tuh kangen sama kamu. Lah, karena kamu kalau sehat nggak pernah mau menyebut namaku. Aku tuh cemburu. Aku cinta sama kamu, tapi kamu nggak pernah nyebut namaku. Maka kamu tak kasih sakit. Bahasa Inggrisnya gedering. Mulai wes gering. Ya Allah. Jadi Gusti Allah, lagi nane pas sehat kayak nondi. Sehat kayak aku gak tahu mau sebut, saya digering lagi gelem nyebut aku. Maaf, orang yang mau menyebut nama Allah ketika susah, maka hidupnya akan terus dibikin susah. Gak ngeden-ngedeni. Kok iso ngeden-ngedeni? Orang
orang yang mau menyebut dan banyak menyebut nama Allah ketika senang, ketika bahagia, maka hidupnya akan banyak dibikin senang, dibikin bahagia. Sehingga Nabi berpesan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyidda. Kamu itu kenal nang Gusti Allah, mendekat kepada Allah dalam keadaan longgar, dalam keadaan enak, seneng, bahagia. Nek pas sugih marek nang Gusti Allah, dikira. Bahkan saya tanya, tolong dijawab. Halo, donga sing mandi, doa yang makbul, yang mustajabah, itu doanya orang seneng apa doanya orang susah? Hah? Rata-rata Anda menganggap donga sing mandi iki dongane wong susah. Salah besar ini. Salah besar. Donga sing mandi itu dongane wong bungah, dongane wong ayem, dongane wong bahagia. Wong susah ndonga gak mandi. Makanya sampean lek pas susah ojo kakean ndonga. Buang-buang energi. Ya sampean itu rata-rata mau memohon kepada Allah, zikir, bersolawat, berdoa kalau lagi susah, kalau lagi punya butuh. Ya Allah, rondo wis 8 tahun Gusti, bingung Gusti, nek pas kumat tak kebuti tok Gusti. Sumuk Gusti. Padahal rupaku yo ayu, tapi nasibku kok nelongso. Dijajal ditinggal, dijajal ditinggal, dijajal ditinggal. Halo, sorry ya yang perasaan. Antene aku niat ngeneki sing ngono kuwi. Halo. Ya kalau lagi susah utang wakeh kebujuk wong, ya Allah Gusti, gaji enggak go nyaur utang, kebujuk kena rentenir, lewis kepepet lagi, iya. Wong susah iku dongane gak mandi. Sampeyan nek susah aja kakehan donga. Susah iku wayahe ngakehno istighfar. Susah iku wayahe memperbanyak istighfar. Istighfar, istighfar, istighfar yang banyak. Nanti kalau susahnya udah hilang, hatimu wis ayem baru ndonga. Understand? Understand? Jadi donga sing mandi ku dongane wong ayem. Sampeyan nek susah aja donga sik, gak mandi. Lek pas ayem, pas longgar, embo. Nah, gini pesannya Nabi, kalau Anda lagi bahagia, mendekatlah kepada Allah, kenali Allah. Nanti begitu Anda kepepet, begitu Anda ada problem, begitu Anda susah, nggak usah bengok-bengok. Allah udah ngerti, Allah udah ngerti, Allah pasti akan membantu, Allah pasti akan memberikan pertolongan. Paham betul? Uang gelem mara nang Allah di setiap keadaan. Iki apa toko umak sebelah kene? Oh, masya Allah. Ayu-ayu terongoan. Iya tahu semua ketelak, bukan hanya dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut tak ini ngajinya? Oke, saya ulang. Ta'arraf ilallah firraha. Kenali Allah, mepeto nang Allah, nalika longgar, nalika ayem, nalika seneng. Ya arif ka fisyida. Nanti giliran waktu emergency, giliran saat darurat, kita ndak usah ngerayu-ngerayu, kita ndak usah DP-DP. Allah pasti akan mengenali kita, Allah akan menolong kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dilanjut. Lanjut. Jadi kadang-kadang kita diuji Allah dengan sakit, kita harus berhusnudzon. Emang Allah lagi kepingin kita dekat kepadanya, Allah lagi kangen sama kita, Allah lagi sayang-sayangnya sama kita, Allah pengen kita sebut namanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Semuanya tujuannya agar kita menjadi baik. Maaf para jamaah sekalian, kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih. Siapa ngomong alaihi salam? Raja Fir'aun laknatullah alaih
Udah mas, nggak usah mas. Nggak usah mas. Sekalian yang lain nggak kebagian ya sekalian nggak dibagi mas. Nggak usah daripada ribet, ya. Nanti nggak ngaji nanti malah. Udah mas, udah. Insya Allah kita niatnya berharap syafaat Rasulullah, kita niatnya berharap ridha Allah, semuanya diberikan kuat, sehat, selamat, syafaat dan barokah. Oke, saya ulang. Kita tahu dalam sejarah Raja Fir'aun laknatullah alaih itu sepanjang hidupnya nggak pernah sakit. Raja Fir'aun itu nggak tahu loro belas, sakit ringan aja nggak pernah, apalagi sakit berat. Maka dia sombong, bahkan dia ngaku jadi Tuhan. Dalam Al-Quran dinyatakan qala ana rabbukumul a'la, dan Fir'aun berkata akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Ngaku jadi Tuhan, sombongnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah sakit. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sakit itu juga cara Allah untuk menghapus dosa-dosa hambanya. Saking sayangnya Allah sama manusia, maka diberi sakit agar dosanya terhapus. Tahu kan, orang itu diuji sakit sama Allah, mau sabar, ikhlas, legowo, nerimo, ridho, maka semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Sembuh dari sakit sama dengan bersih dari dosa. Ini saking cintanya Allah, saking sayangnya Allah. Karena ini BMI Taiwati ini udah manut-manut, semuanya akan dimasukkan surga. Semuanya akan dimasukkan surga. Sing gelem. Cuma syaratnya masuk surga itu nggak boleh ada dosa. Syaratnya masuk surga harus bersih dari dosa. Orang mati masih ada sisa-sisa dosa yang belum terampuni, itu besok di akhirat nggak boleh masuk surga langsung. Kenapa? Orang yang mati masih punya dosa yang belum bersih, belum diampuni, itu besok di akhirat baunya amis, maka nggak boleh masuk surga. Kenapa? Ganggu suasana surga. Surga itu surga itu harum. Nah, orang yang masih punya dosa belum diampuni, di akhirat kelak baunya amis. Kalau masuk surga ganggu lingkungan swarga. Maka supaya bisa masuk surga, amisnya harus dihilangkan dulu. Caranya dibakar. Kalau nggak dibakar, amisnya nggak bisa hilang. Kayak kita misalnya beli ikan di pasar, ikannya udah agak lawas, mesti amis, betul? Betul? Coba amisnya ikan itu dihilangi, pakai kapur barus, nggak bisa hilang. Pakai parfum yang paling wangi, nggak bisa hilang. Pakai deterjen apapun, nggak bisa hilang. Amisnya ikan hanya bisa hilang kalau dibakar. Entah itu dipanggang, entah itu digoreng, entah itu digodok, pokoknya pakai api. Nah, sama BMI Taiwati ini besok di akhirat kan potongannya amis-amis kabeh. Loh, kok amis kabeh? Soalnya ya memang iya, pengajian doyan gendaan, sholawatan oke, rasan-rasan halo. Lah ngono kuwi sono akhirat gak amis ta? Amis. Lah kalau amis nggak boleh masuk surga. Supaya masuk surga, amisnya harus dihilangkan. Caranya dibakar, digoreng, lah wajane arane neraka. Jadi tenang, jangan khawatir, jangan takut. Besok sampean dimasukkan neraka itu nggak disiksa, cuma dihilangi amis tok. Tenang. Iya, oh gosong, aja khawatir, malaikat petugas penggorengan sudah pengalaman. Nah, malaikat petugas penggorengan udah pengalaman, jangan khawatir. Yang seperti itu nggak lama, insya Allah digoreng 2 tahun saja cukup. Nah, yang kayak itu, wah agak lama itu 5 tahun. Tapi nggak sih bengak-bengak no kene iki 500 tahun. Kosong. Tenang. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.
Nah ini acaranya juga halal bi halal. Setelah 1 bulan melewati Ramadan, diharapkan lepas Ramadan kita jadi lebih baik. Ramadan itu juga sarana Allah untuk membersihkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Man shoma Ramadana wa fi riwayatin man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atau siapa yang jumenengi bulan Ramadan, artinya mampu mau melakukan puasa dan ibadah penyertanya di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan didasari iman dan semata-mata berharap pahala serta ridha Allah, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya dosa-dosa yang telah lewat. Berarti Ramadan itu sarana pembersih dosa. Asal Ramadan kita jalani dengan baik, lepas Ramadan insya Allah yang hadir di sini semuanya udah bersih dari dosa. Saya sering gambarkan sebelum Ramadan itu ular, halo, memasuki Ramadan berproses jadi kepompong, bahasa Inggrisnya gengentung. Keluar Ramadan jadi kupu-kupu tanpa malam. Kupu-kupu tanpa, halo. Sayang, banyak di antara kita yang setelah berkepompong selama sebulan keluar nggak jadi kupu-kupu, malah jadi codot. Ini codotnya yang jerabing no sampingnya panggung, kanan dan kiri. Para codot-codot sekalian, halo, yang nanti sarungnya nanti, itu loh, usah siap nih nanti nih. Tenang, yang mau sarung angkat tangan. Sayang, sarungnya saya pakai, dan saya nggak pakai rangkepan. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba perhatikan, sebelum Ramadan itu ular, jangankan dari dekat, dari jauh aja menakutkan. Gilani nggak teli, ular itu hama, wereng, penyakit, manggon nondi ae, ular itu merusak, betul? Manggon neng godongnya rencem-rencem bolong, manggon neng tandurannya garing mati, manggon di buahnya bosok, manggon neng untune arek iku krowok. Itu ular. Maka kalau ada acara kayak gini yang suka bikin resek, suka bikin rusuh, suka ganggu, berarti langsung meneng ularnya. Ya ini gambaran kita, banyak kesalahan, banyak dosa sebelum Ramadan. Memasuki Ramadan, ngentung itu puasa, maka entung nggak makan, nggak minum, nggak rabenan. Adakah entung yang rabenan? Entung sarungan. Halo. Begitu selesai berproses, dia berubah jadi kupu-kupu, warnanya berubah makin indah, wajahnya berubah makin cantik, perilakunya berubah makin baik. Kalau waktu masih jadi ular, makan sembarangan, nggak peduli hukum, nggak peduli punya siapa. Begitu udah jadi kupu-kupu, dia hanya mau yang halalan thayyiban mubarakah, hanya mau sari-sari bunga saja. Itu kupu-kupu tanpa, atau boleh digambarkan sebelum Ramadan itu gabah masih ada kulitnya, belum bisa dimakan manusia, masih campur sampah, larangan, dan harganya masih murah, betul? Kemudian memasuki Ramadan diproses dalam penggilingan, diseleb, geratak, maka Ramadan itu sakit, ya haus, ya lapar, malam masih disuruh sholat sunnah 20 rakaat tarawih, tambah witir 3 rakaat, apalagi nek buka kewareken digawe sujud iso gumoh-gumoh, malamnya masih suruh baca Al-Quran, terus masih itikaf, masih zikir. Emang digiling, diproses dalam penggilingan. Tapi kalau manut keluar nggak berbentuk gabah lagi, tapi berubah jadi sing banter, berubah jadi warnanya makin bersih, makin putih, harganya makin mahal. Maka kita juga begitu, setelah diproses, digiling 1 bulan Ramadan, lepas Ramadan kita harus berubah jadi kok beras.
Yuk berubah jadi lebih baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Waktu masih gabah harganya murah, betul? Begitu jadi beras harganya jadi mahal. Nah, Ramadan ini proses agar kita makin mahal, agar derajat kita makin tinggi, agar nilai kita makin mulia, agar hidup kita benar-benar sukses. Jamaah sekalian, hidup ini makin hari harus makin berarti, makin lama harus makin bermakna, makin tua harus makin mulia. Namanya hidup barokah. Sama-sama yang nggak ikut muni barokah, awas gak oleh barokah. Makin lama harus makin, sekali lagi, hidup kita makin lama harus makin, ibarat sesuatu itu makin lama harus makin mahal. Tanah, pekarangan, sawah itu harganya makin lama makin yang kenceng. Pakaian apapun, mau jilbab, mau baju, mau celana, harganya makin lama makin. Alat-alat elektronik itu harganya makin lama makin. Bumbu-bumbu dapur aja harganya makin lama makin. Nah, saya ceramah juga gitu. Enggak, maksudnya saya ceramah ya seperti itu. Maksud, sorry ya, pikiran koyo ngono kuwi gak bahaya ta. Saya ceramah di mana-mana, bener, nggak pernah mikir duit, nggak pernah mikir bayaran karena udah dipikirin panitia. Jadi saya udah sering sampaikan kan, ceramah dimanapun niatnya golek duit, lo itu so maneh ngundang kiai kon ceramah gak dikai. Enggak. Bukankah hidup yang paling nikmat, yang paling membanggakan adalah hidup yang barokah? Betul? Semangat dong. Pengen hidupnya barokah apa enggak? Yang ikut jawab barokah pasti hidupnya barokah. Kita udah bersolawat, kita udah dicintai Nabi, sekarang ngaji sebentar lagi, sholawatan lagi. Dan ini ada permohonan izin dari Departemen Pernumisan akan menggalang dana infak untuk pengajian akbar, nggih? Mangke sebentar dijawab dulu. Hidup yang paling nikmat, bahagia adalah hidup yang kurang kenceng. Jabatan yang paling mulia adalah jabatan yang, pekerjaan yang paling mulia, paling baik, paling terhormat adalah pekerjaan yang, keluarga yang paling bahagia adalah keluarga yang, duit yang paling bagus membawa kebahagiaan adalah duit yang, nah, duit yang barokah itu nggak harus banyak jumlahnya, nggak harus banyak nominalnya, tapi banyak nilai kemanfaatannya, banyak kebaikannya. Sorry ya, walaupun punya duit sedikit tapi manfaatnya gede, kebaikan yang ditimbulkan gede, itu namanya barokah. Walaupun punya duit banyak tapi nggak bikin kebaikan. Gara-gara punya duit banyak, maaf, anaknya yang laki-laki kena narkoba, anaknya yang perempuan hamil di luar nikah karena imbas pemilu perkawinan hamil dahulu. Bojone sing wedok gondoli lanangan, sing lanang ra tau mulih. Duit banyak nggak ada artinya, betul? Meskipun duit banyak, hidup nggak barokah, hidup nggak bahagia. Coba saya tanya, sampean pilih mana? Punya duit sedikit tapi hidup bahagia, sama punya duit banyak tapi hidup nggak bahagia? Pilih mana? Pilih? Sakarepmu. Punya duit 5.000 NT, terus akeh dong. Oh belum ya wes, saya 20.000 NT. Oke, 100.000 NT, 1 juta NT. Duitnya mbahmu. Ini misalnya, sampean pilih mana? Punya duit banyak 5 juta NT, tapi hidupmu tidak bahagia. Terus sama punya duit cuma 100 juta NT, hidupmu bahagia. Pilih mana? Ya wes, waras kabeh berarti. Loh iya, mbok ati rumahnya kok. Lanjut enggak? Intinya itu. Maka jemaah sekalian,
Ramadan harus menyisakan catatan. Ini ngaji halal bihalalnya, habis itu nanti ada departemen permemisan keliling, terus ngaji lagi sebentar, lanjut sholawatan. Oke? Oke? Paling tidak menyisakan catatan ketakwaan, karena tujuan utama ibadah Ramadan adalah la'allakum ada catatan ketakwaan. Setidaknya takwa level terendah, takwa paling rendah, takwa sosial, takwa aplikatif. Ya Allah, gak ngerti, mesti gak ngerti, sorry. Saya habis kebiasaan ngaji di kalangan akademis sih. Ya. Lupa kalau hari ini yang saya hadapi kalangan jemburis. Sorry. Takwanya anak kecil, takwanya orang yang berlebaran. Tolong perhatikan dulu sayang. Katanya sayang sama aku. Kok aku gak diperhatiin? Halo? Takwanya orang yang berlebaran, takwanya orang yang silaturahim, atau takwanya anak kecil. Seperti apa? Ini takwa tingkat terendah. Minimal kita harus bisa seperti ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Takwanya anak kecil. Ini takwa terendah. Anak kecil itu kalau lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan apa? Nah, baju baru sama sangu duit baru, betul? Ini yang hadir di sini adalah bekasnya bocah cilik. Oke, betul? Yang di atas panggung ini yang gagah-gagah, ini juga bekasnya bocah cilik. Jadi sampean ini bocah cilik sing wis tuwa. Ini semuanya bekasnya anak-anak. Anak-anak kalau lagi lebaran yang paling disenangi, yang paling diharapkan adalah baju baru sama entuk sangu duit baru, betul? Artinya apa kaitannya takwa paling rendah dengan baju baru dan sangu duit baru? Begini, dalam berhalal bihalal, dalam bersilaturahim, kita memang butuh baju, kita juga butuh sangu. Halo? Ya Allah, gak di rumah. Menjalani kehidupan ini, bersilaturahim misalnya, kita butuh baju, betul? Masa sampean silaturahim dolen nanggone dulur udah medeni wong, berarti baju penting apa penting? Pakaian penting apa penting? Baju yang terbuat dari kain itu penting untuk menutup aurat, untuk kesehatan, untuk keindahan, dan sebagainya. Maka wajib bagi kita untuk menutup tubuh kita dengan pakaian, karena menutup aurat wajib. Himbauannya terutama untuk mbak-mbaknya. Alhamdulillah di sini semuanya pakai busana muslimah, alhamdulillah. Di sini semuanya pakai jilbab, alhamdulillah. Jangan pakai jilbab. Jilbab yang mentek-mentek itu menonjolkan yang sudah menonjol. Karena sorry, pakaian perempuan akhir-akhir ini aneh-aneh. Kadang-kadang besar, kompor-kompor, tapi transparan, tembus pandang. Ada yang full press body, bahannya dari karet, melevet, ngafret, mentek, ketok, nyemuk. Itu bahasa Inggrisnya the pating betotot. Kadang atas rapet, bawah mengo, bawah rapet, atas mengo, atas bawah rapet, tengah masuk angin. Hati-hati, kadang panjang